Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, saya Muhammad Nur Mufid Maulana, mahasiswa IAI Syarifuddin Wonorejo Lumajang. Pada video kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis dan proses evaluasi, yang mana ini adalah mata kuliah saya dan tugas kuliah, yaitu tugas dari Bapak Al-Mukarram Dr. Andes Ahmad Ikhwanul Muttaqin PDI selaku dosen pada mata kuliah evaluasi pembelajaran PAI. Baik, langsung saja. Latar belakang pada evaluasi yaitu evaluasi merupakan bagian penting dari suatu organisasi, baik itu sekolah, bisnis, atau lembaga pemerintah. Ada banyak jenis metode evaluasi, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya sendiri. Evaluasi ini sangat penting di seluruh organisasi, membantu dalam menilai efektivitas dan dampak program. Itu adalah sebuah latar belakang pada evaluasi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis evaluasi. Ada beberapa jenis-jenis yang ada pada evaluasi, yaitu evaluasi formatif, evaluasi sumatif, evaluasi implementasi, evaluasi efektivitas, evaluasi dampak, evaluasi kinerja, dan analisis biaya manfaat. Yang pertama yaitu apa pengertian dari evaluasi formatif? Evaluasi formatif ialah memastikan bahwa suatu program atau kegiatan program layak, tepat, dan dapat diterima sebelum sepenuhnya dilaksanakan. Jadi harus dilihat dulu apakah programnya layak dijalankan atau tidak. Evaluasi ini dilakukan selama fase perancangan dan pelaksanaan suatu program, atau ketika program yang sudah ada diadaptasi atau dimodifikasi. Itu pengertian dari evaluasi formatif. Yang kedua ialah evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif melihat dampak intervensi pada kelompok sasaran. Evaluasi ini dilakukan setelah program selesai. Fokusnya adalah mengukur dampak dan efektivitas program secara keseluruhan. Dengan demikian, evaluasi sumatif juga dapat disebut sebagai evaluasi ex post dalam kurung, yang berarti setelah acara. Evaluasi yang dilakukan setelah acara, seperti itu. Terus yang ketiga, evaluasi implementasi, yaitu evaluasi proses atau evaluasi implementasi menentukan apakah aktivitas program telah diimplementasikan sebagaimana mestinya. Evaluasi ini mengevaluasi proses implementasi program. Fokusnya adalah pada pemahaman aktivitas dan metode yang digunakan dalam program dan seberapa baik pelaksanaannya. Seperti itu. Baik, langsung saja. Yang keempat ialah evaluasi efektivitas. Apa itu evaluasi efektivitas? Yaitu evaluasi hasil atau evaluasi efektivitas mengukur dampak program terhadap populasi sasaran dengan menilai kemajuan dalam hasil atau sasaran hasil yang ingin dicapai. Evaluasi ini mengukur hasil atau keluaran program. Fokusnya adalah pada dampak yang diberikan program terhadap peserta dan masyarakat luas. Itu adalah penjelasan dari evaluasi efektivitas efektif. Yang kelima yaitu evaluasi dampak. Evaluasi dampak memberikan informasi tentang dampak yang dihasilkan oleh suatu intervensi. Evaluasi dampak menilai efektivitas program dalam mencapai tujuan akhirnya. Evaluasi dampak mengevaluasi dampak jangka panjang program dan mengukur perubahan yang dapat dikaitkan dengannya. Langsung saja pada evaluasi kinerja, sambil difahami sendiri ya tentang pengertian ini. Evaluasi kinerja yaitu ada evaluasi kinerja individu atau tim,
yang terlibat dalam program dan menilai kemampuan mereka untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Evaluasi kinerja berupaya untuk menilai keberhasilan proyek, program, atau inisiatif dengan mengumpulkan bukti dan membuat penilaian tentang keberhasilan atau kegagalan proyek tersebut. Jadi dievaluasi kinerjanya, apakah ada keberhasilan atau kenihilan dalam program kerja tersebut ya. Yang ketujuh yaitu analisis biaya manfaat. Nah, analisis ini mengevaluasi aspek finansial atau keuangan program dan menentukan apakah manfaatnya lebih besar daripada biayanya. Analisis biaya manfaat menjumlahkan potensi imbalan yang diharapkan dari suatu situasi atau tindakan, lalu mengurangi total biaya yang terkait dengan tindakan tersebut. Itu adalah sebuah jenis-jenis pada evaluasi. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang proses evaluasi. Apa itu proses evaluasi? Yaitu proses untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi mengenai kinerja suatu objek, program, atau proses. Sekarang sampai pada beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam merencanakan evaluasi, yaitu 1. Menentukan topik evaluasi. Sebelum kita mengevaluasi atau melakukan proses evaluasi, hendaknya kita menentukan topik evaluasi yang akan kita pakai. Yang kedua, merumuskan masalah evaluasi. Perumusan masalah. Yang ketiga, menetapkan jenis data yang akan dikumpulkan. Yang keempat ialah menentukan sampel evaluasi. Yang kelima, menentukan model evaluasi. Yang keenam, menentukan alat evaluasi. Yang ketujuh, merencanakan personal evaluasi. Yang kedelapan, merencanakan anggaran. Yang terakhir, merencanakan jadwal kegiatan. Itu adalah proses evaluasi ya. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya tentang jenis-jenis dan proses evaluasi. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Saya pribadi mohon undur diri. Sekian dari saya. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.